Anda dituntut untuk dapat membahagiakan suami. Anda tidak akan memperoleh cinta kalau yang Anda tebarkan kebencian. Anda tidak akan memetik kasih sayang kalau yang Anda tanam kemarahan. Anda tidak akan meraih ketenangan bila yang Anda taburkan dendam dan kemarahan. Anda boleh saja memberikan sesuatu yang Anda miliki, tapi buat suami Anda tidak ada pemberian yang paling berharga selain hati yang selalu siap berbagi rasa, baik dikala senang maupun dikala menderita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang majlis akad nikah yang berbahagia, hari ini adalah hari yang penuh bahagia buat Ananda bersama. Karena pada hari ini di hadapan kedua orang tuamu, keluarga besar dari kedua Ananda, dan di hadapan saksi dan bapa penghulu, hanya dengan dua potong kalimah yang sederhana, iaitu ijab dan qabul, terjadilah perubahan besar dalam kehidupan Ananda berdua. Yang semula haram menjadi halal, yang maksiat menjadi ibadat, kekejian berubah menjadi kesucian, kebebasan menjadi tanggungjawab. Demikian juga Ananda berdua sudah terkait dalam satu ikatan menjadi suami istri. Hari ini yang penuh bahagia berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Ananda berdua berada dalam suasana yang paling indah. Impian Ananda berdua selama ini kini menjadi kenyataan. Hadirin sidang akad nikah yang berbahagia, karena Ananda masing-masing hari ini telah berdampingan dengan sang kekasih yang Ananda cintai. Dulu Ananda manusia bebas yang boleh pergi sesuka Anda, tetapi sejak saat ini Anda harus mengetahui bahawa apabila sudah larut malam Ananda belum juga pulang, ketahuilah bahawa di rumah Ananda, di tempat tidur Ananda, ada sosok seorang wanita yang sedang menanti kepulangan Anda. Dulu apabila mendapat musibah, Anda hanya mendapatkan ucapan turut berduka cita dari sahabat Anda. Tetapi kini seorang istri dengan penuh kesetiaan bersedia mengubahkan apa saja demi menarik kembali kebahagiaan Anda. Ananda berdua yang sangat kami banggakan, abadikanlah cinta berdua dengan penuh kasih dan mesra. Siramlah dia dengan semangat cinta kekasih yang membara untuk sepanjang hajat. Jangan biarkan cintamu padam dan sirna di tengah jalan hanya dengan nyanyian burung di pohon rindang. Nyanyian yang indah memanjamu sehingga membuat cinta kalian menjadi terusik. Ketahuilah wahai Ananda, itu hanya fata morgana, bayangan semu yang ingin menghancurkan rumah tangga Ananda. Ananda berdua hadirin sekalian, selanjutnya dalam Al-Quran disebutkan bahawa akad nikah sebagai mistaqon ghalidha, merupakan perjanjian yang kokoh, yaitu perjanjian yang dilandasi oleh fondasi yang kuat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan mawaddah wa rahmah sebagai lem perekat dalam menjalin mahabbah di antara suami istri. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayati liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakannya untukmu istri-istrimu dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Hadirin sidang akad nikah,
dan kedua mempelai yang berbahagia. Dalam ayat tersebut sekurang-kurangnya ada 3 hal yang sangat mendasar yang perlu menjadi perhatian Ananda berdua. Yang pertama, adanya unsur sakinah, yaitu tentram dan tenang. Di sini dituntut Ananda berdua pandai-pandailah menciptakan dan mengkondisikan suasana rumah tangga yang harmonis. Seia sekata, seayun selangkah, ada sama dimakan, kalau tidak ada sama-sama dicari. Yang kedua, adanya unsur mawaddah yang suasana rumah tangga yang penuh keakraban. Di sini Ananda kedua dituntut untuk saling mencintai, saling menghormati, saling mengisi dan saling butuh dan membutuhkan. Dengan kata lain, tidak saling membuka aib. Yang ketiga, adanya unsur rahmah, yaitu sayang, simpati. Di sini Anda berdua dituntut saling sayang menyayangi dalam pergaulan rumah tangga. Cinta dan kasih sayang di antara Ananda berdua perlu senantiasa dirawat dengan baik, sehingga sakinah, mawaddah dan warahmah akan menghiasi kehidupan rumah tangga Ananda. Bukankah Rasulullah pernah menyatakan, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku? Tentu saja dimaksud adalah rumah tangga yang telah menjalin baik. Ketiga unsur tersebut merupakan sumber ketenangan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam suatu rumah tangga. Ananda yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, kehidupan berkeluarga yang diawali dengan proses pernikahan mengandung makna spiritual yang suci yang harus diisi dan digerakkan oleh suami istri. Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya, kedua orang tua Ananda ingin menyampaikan. Pertama, untuk mempelai pria, bahawa wanita yang saat ini yang sedang berada di sampingmu adalah pendamping setiamu baik di waktu suka maupun di waktu duka. Oleh karena itu, pendampinganmu ini bukanlah sepotong daging yang dapat kerat semena-mena, dan bukan pula budak belian yang dapat Anda perlakukan sewenang-wenang. Tapi ia adalah sosok wanita yang dianugerahi Allah untuk membuatmu hidup Anda lebih indah dan mengasihkan. Karena itulah, gawilah dengan yang lebih baik, makruf, sesuai dengan firman Allah, wa'asiruhunna bil ma'ruf. Gawilah istrimu dengan cara yang makruf. Janganlah menyakiti, apalagi menzalimi istrimu dengan kata-kata atau tindakan-tindakan yang brutal, yaitu seumpama menelatarkan istri, menyakitkan hatinya, menyia-nyiakan hak dan nafkahnya. Karena itu, Rasulullah senantiasa memberikan petunjuk dan sekaligus menjadi tolak ukur suami yang santun atau suami yang tidak santun dalam cara bergaul dengan istri. Ananda yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itu, jadilah Ananda suami yang santun, yang dapat berlindung dan penyayang di dalam keluarga, yaitu rumah tangga. Yang kedua, untuk mempelai wanita, Ananda ketahuilah bahawa saat ini Anda telah berubah status. Sekarang Anda telah menjadi seorang istri dan sebentar lagi akan menjadi seorang ibu. Ananda dituntut untuk dapat membahagiakan suami. Anda tidak akan memperoleh cinta kalau yang Anda tebarkan kebencian. Ananda tidak akan memetik kasih sayang kalau yang Ananda tanam kemarahan. Ananda tidak akan meraih ketenangan bila yang Anda taburkan dendam dan kemarahan.
Ananda boleh saja memberikan sesuatu yang anda miliki, tapi buat suami Ananda tidak ada pemberian yang paling berharga selain hati yang selalu siap berbagi rasa, baik dikala senang maupun dikala menderita. Berikut ini camlah pesan Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib terdapat terhadap putrinya menjelang pernikahan. Apa katanya? Wahai anakku, berhati-hatilah, engkau jangan cepat cemburu, karena cemburu itu kunci penceraian. Yang kedua, berhati-hatilah, jangan banyak kritik atau menegur terhadap suamimu, karena banyak menegur itu dapat menimbulkan kebencian. Yang ketiga, pakailah senantiasa celak penghitam alis mata, karena celak itu sebaik-baik perhiasan. Hadirin dan hadirat, anda pengantin yang berbahagia, ada satu pesan lagi yang paling menarik untuk kita cermati bersama, terutama anda pengantin darah baru. Ada suatu peristiwa ketika akan berlangsungnya akad nikah antara seorang raja Qurdah yang bernama Amru bin Hujrah dengan Ummu Ilyas binti Auf. Saat itu masuklah ibu pengantin mempelai perempuan yang bernama Umamah binti Harun ke kamar anaknya, dan ia berpesan, sayangilah baik-baik 10 perkara, kelak engkau akan menjadi wanita yang soleh, yang digauli dan dicintai oleh suamimu sepanjang masa. Apa pesannya? Yang pertama, hormatilah suamimu dengan menggembirakan hatinya serta memberi kepuasan lahir dan batin kepadanya. Turutilah perintah suamimu dengan baik. Awasilah sorotan mata suamimu, jangan sampai suamimu melihat sesuatu yang jelek pada dirimu. Awasilah hidung suamimu, jangan sampai tercium bau yang tidak enak kecuali bau harum dan menyenangkan. Yang selanjutnya, jagalah baik-baik waktu makan suamimu, jangan sampai ia makan sendiri tanpa ditemani. Jagalah harta benda suamimu dengan baik. Awasilah suamimu di waktu tidur, jangan sampai terganggu. Jagalah anak-anakmu, pembantumu dan keluargamu serta keluarga suamimu dengan santun agar suamimu menjadi senang. Janganlah menentang perintah suamimu agar ia menambah kecintaan terhadapmu. Yang terakhir, jangan sampai engkau bergembira di hadapan suamimu padahal suamimu dalam keadaan susah dan sedih, dan tutuplah dengan rapat apa yang menjadi rahasia suamimu. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, serta ananda berdua yang berbahagia, semua pihak mendambakan agar bisa memperoleh rumah tangga yang bahagia, mawaddah warahmah. Namun semua ini tidaklah semudah yang dibayangkan, karena membangun rumah tangga seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, rumahku adalah surgaku, memerlukan modal yang harus disamai baik oleh kedua suami istri. Rumah tangga yang ananda bangun mulai hari ini, apakah menjadi surga atau neraka, sangat tergantung pada anda berdua. Rumah tangga akan menjadi surga bila ananda berdua dapat menghias kesabaran dan kesetiaan serta kesucian. Karena itu, jadikanlah diri ananda berdua suami istri yang sehati, serasi dan sejiwa. Ananda berdua adalah tumpuan harapan kedua belah pihak orang tua ananda. Ketahuilah, dengan terjadinya akad nikah hari ini, maka terjadilah 3 kerangka orang tua yang dituntut dapat ananda hormati dengan semestinya sesuai dengan sabda Rasulullah. Orang tua itu ada 3. Yang pertama, orang tua yang melahirkan anda. Yang kedua, orang tua yang menikahi putri buat anda. Dan yang ketiga adalah orang tua yang mengajari anda. Hormatilah dan mintalah nasihat kepada mereka terhadap rumah tangga yang ananda kemudian untuk hari-hari selanjutnya. Kalaupun ananda akan mendapat nikmat, ceritakanlah hal itu ketiga orang tuamu tersebut. Hadirin dan ananda mulai berdua yang kami banggakan, mengakhiri nasihat ini, kami mengingatkan kembali kepada anda berdua, ciptakanlah rumah tangga sebagai
pusat atau sentra ketenangan dari segala-galanya. Karena kunci kesuksesan bahtera rumah tangga Ananda apabila Ananda memiliki 4 kenyataan. Yang pertama, kaya mental. Yang kedua, kaya teman. Yang ketiga, kaya nikmat. Dan keempat, kaya akhlak. Dan akhirnya marilah kita antarkan mereka berdua kepada kehidupan yang baru dengan doa dan restu. Semoga mereka akan mampu mendayung bahtera mahligai rumah tangga ke dalam yang mereka dambakan, yaitu pulau bahagia. Demikian khutbah singkat sebagai nasihat ini, mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua dan khususnya kepada kedua mempelai. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakum fi khair. Bila kurang mohon maaf dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.